kalau masih ada orang puasa senang mencuri, ada orang puasa senang mencela, ya itu kata Nabi, Allah nggak butuh pada puasanya. Yang seperti itu ngapain puasa? Allah nggak butuh pada puasanya. Ini bahasa yang sangat tegas sekali, sarkas, bahasa yang sangat tinggi. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas, puasa fungsinya menutup maksiat. Jadi kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat, ada yang salah dalam puasanya. Apa kita katakan kau nggak usah puasa kalau nggak sholat? Jangan. Kalau ada orang puasa nggak sholat, jangan dibilang dah orang usah puasa kon. Sembayang ain ndak. Kita katakan kau puasa, tolonglah sholatnya. Sholatnya jemaah. Jadi kalau ada orang yang tadi dikatakan berpuasa nggak sholat, bisa jadi nggak berguna. Bisa jadi nggak berguna. Karena ada orang yang puasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tidak dapat pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Yang wajib ditinggalkan sama dia, yang haram dia lakukan. Maka tolonglah ini yang umpamanya puasa tapi nggak sholat, berusahalah gimana bisa sholat ya. Barakallahu fikum. Ada hadis yang mengatakan jika kita berpuasa tapi kita tidak sholat maka tidak diterima puasanya. Apakah ketika kewajiban dalam rukun Islam salah satu tidak dilakukan maka ibadah yang lain tidak diterima? Bagaimana status hadis di atas? Baik, itu jelas sekali. Jangankan sholat kok. Jangankan sholat, bukan status sholatnya, status puasanya. Jangankan masalah sholat, masalah perilaku dinilai. Awas, hati-hati. Nabi pernah menyampaikan peringatan keras, hati-hati. Hadisnya bahkan hadis yang sangat luar biasa, mendekati hadis tingkat tinggi derajatnya. Maka siapapun orang-orang yang puasa, yatruku ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan minumnya, tapi dia mohon maaf tidak terputus dengan qaulaz zur, kata-kata yang kotor, yang jorok, perbuatan yang tercela, fala yahtaju lillahi ila siyamihi, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Bahasanya begitu. Kata Allah, saya nggak butuh, ngapain kamu puasa? Saya nggak butuh. Kau puasa aja nggak saya terima, ngapain kau puasa? Ya, jadi kalau masih ada orang puasa senang mencuri, ada orang puasa senang mencela, ya itu kata Nabi, Allah nggak butuh pada puasanya. Yang seperti itu ngapain puasa? Allah nggak butuh pada puasanya. Ini bahasa yang sangat tegas sekali, sarkas, bahasa yang sangat tinggi. Artinya jangan coba-coba menyandingkan puasa dengan maksiat. Anda puasa itu fungsinya menutup maksiat. Awas, puasa fungsinya menutup maksiat. Jadi kalau ada orang puasa masih mengerjakan maksiat, ada yang salah dalam puasanya. As-Siyam, kitab As-Siyam, Sahih Al-Bukhari, jilid pertama, paling kanan sebelah bawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat kalimatnya, as-siyamu junnatun. Puasa yang benar itu akan memberikan perisai dari kemaksiatan. Jadi kalau orang benar puasanya, maka dia punya perisai dari yang buruk. Yang kotor, yang tidak baik dibuang. Fala yarfuth, la-nya nahi, larangan. Maka orang puasa tidak boleh mengerjakan yang kotor. Rafath, kata-kata kotor, jorok, tindakan kotor, tidak bagus, rafath. Awas, hati-hati. Begitu dikerjakan tidak ada nilai puasanya. Ini saya kasih tahu ya. Ini bahaya nih. Puasa itu ada yang namanya mubtilat, yang membatalkan langsung. Ada yang mufsidat, yang merusak. Kadang-kadang orang sangat care dengan yang ini, tapi abai dengan yang ini. Ini paling bahaya. Yang ini membatalkan langsung, makan, minum. Baik, kumur-kumur membatalkan tidak? Tidak, tapi kalau kumur-kumur pakai sirup, batal puasa. Ini ya? Telan misalnya kan, nah ini batal. Jelas, selesai. Yang ini nih yang nggak kadang-kadang nggak disadari, merusak. Gibah, mencela. Ini merusak dan mengurangi peluang pahala puasa. Lihat, kalau ini 100%, Anda misalnya makan, ya, ini batal puasa, jelas hilang 100. Yang ini yang bahaya. Misal, gibah, 50% pahala hilang. Mencela, 50% hilang. Menuduh, 50% lagi. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Setelah itu misalnya, mohon maaf, berdusta, 25% misal. 50, 100, tambah 75, minus 75. Anda bukan cuma kehilangan puasanya, tapi Anda menghadirkan dosa 75%. Apa hukum orang berpuasa tapi tak sholat? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun
hidup 1000 tahun. Kalau tak sembahyang apa gunanya? Apa Ustaz Somad ini? Menjawab kok pakai nyanyi. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kenapa kipas angin ini bisa menyangkut? Karena ada tiang. Kenapa masjid ini bisa berdiri? Karena ada tiang. Kenapa kubah bisa kokoh? Karena ada tiang. Baru nampak gedung tembakau tadi. Tadi tak jelas. Kenapa gedung tembakau bisa berdiri? Karena ada tiang. Jadi amal itu terbang kalau tidak ada tiang. Orang yang tak sholat hukumnya 2. Yang pertama kafir. Kalau dia mengingkari sholat. Kau kenapa tak sholat? Sholat ini buang-buang waktu aja. Kafir, halal darah, pancung kepalanya. Kafir, murtad dia. Dia mesti masuk Islam lagi. Tapi kalau dia malas, kau kenapa tak sholat? Aduh, nantilah udah agak tua-tua sedikit Pak Ustaz. Maka orang ini tidak sampai kafir menurut ahlu sunnah. Dia adalah fasik. Yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi illal. Banyak yang disesatkan Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Ibu kalau cari menantu yang sholat. Betul, soleh. Syaratnya soleh itu adalah sholat. Kalau tak sholat, tak mungkin dia soleh. Mana mungkin soleh kalau tidak sholat. Bapak juga kalau mencari istri, bukan cari istri, untuk anak maksudnya. Ini bapak ini diiyakannya pula. Maka istri yang sholat supaya anaknya juga sholat. Ibu kan mencari imam dulu kan. Jadi imam. Saya pas sedang ceramah tinggal di hotel, sarapan pagi waktu sebelum puasa. Datang ibu-ibu. Ustaz Somad dia. Mirip saya bilang. Oh enggak Ustaz Somad. Iyalah ya. Kalau kau paksa juga aku Ustaz Somad, iyalah Ustaz Somad. Alhamdulillah senangnya sama Ustaz. Saya nih Pak Ustaz kerja di kantor anu. Siapa yang nanya? Ini anak buah saya. Ada satu orang Pak Ustadz yang masih gadis belum nikah. Sini sebentar. Bawanya lagu situ. Nah dia ini Pak Ustadz tolong doakan. Dia nyari imam. Saya bilang aku khotib. Nah ibu semua mencari imam. Dan imam itu adalah imam sholat. Bapak yang ingin mereka ini bapak membangunkan mereka di tengah malam. Wake up my honey my darling. Begitu kalau nikahnya bulan Sya'ban kemarin. Tapi kalau udah 20 tahun yang lalu, bangun, sahur. Mereka mau dibimbing sholat tahajud kan Bu? Tengoklah, banyaknya yang belum pernah diajak tahajud sama laki. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kenapa tak berbunyi bang? Nasib kau lah dek, dapat imam silent. Bergetar-getar aja sedikit. Kalau ada laki ibu model begitu, ibu bersyukur Bu. Jaga aja baik-baik. Nanti lama-lama berbunyi sendiri itu. Betuahnya anak-anakku yang bersorban dari pondok pesantren, anak ibu yang perempuan nikah nanti sama mereka. Beruntungnya karena mereka adalah para penghafal Quran. Jam 2 malam mereka sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Datang terbangun bapak. Cepat kali masjid ini. Bukan masjid bang, menantu kita di sebelah. Bukan macam kita, udah 30 tahun belaki tak pernah sembahyang. Mentuahnya anak kita di sebelah bang. Saya ini bodoh Pak Ustadz, aku ini jahil Pak Ustadz, aku ini jahat Pak Ustadz. Aku tak ingin anakku macam aku, maka aku buat anakku masuk pesantren. Begitu juga ibu, lakiku Fir'aun Pak Ustadz. Aku tak ingin anakku ini merasakan macam aku. Tapi ngomong gitu jangan depan laki. Sedih dia. Nah, mudah-mudahan ibu mendapatkan menantu yang soleh-soleh, yang sholat-sholat. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Waktu dia datang meminang ke rumah, mobil besar mewah, rupanya rental. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia, rumahnya besar, ada kolam renangnya. Ternyata Pak Ustadz, macam mana rasanya nikah sama dia Bu? Tak sembahyang dia Pak Ustadz. Macam mana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Beruntunglah kalian yang laki sembahyang, yang belum sholat mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya sholat. Ibu jangan pernah berhenti, ambilkan kain sarung, ambilkan peci, sembahyang bang, sembahyang. Aku tengok beberapa kawan abang udah mati semua, sembahyang. Sembahyang bang, tak ada yang bisa menolong abang di liang lahat nanti. Aku belaki, aku lagi nanti, abang sembahyang.
sambil masak sahur pagi-pagi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang macam lakiku ini, apa gunanya? Pukul-pukulkan centong tu sikit. Tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada cakap, ada yang lebih hebat daripada, yaitu sujud. Mintakan solat sunat hajat 2 rakaat. Usolli sunatal hajat, bukakan pintu hati lakiku ini ya Allah. Kalau udah terkunci, pukulkan sama gembok-gemboknya sekalian. Di sujud terakhir tuh mintalah sama Allah. Jangan dicakapkan di mulut. Kalau bercakap pakai bahasa Indonesia dalam solat batal. Dalam hati aja. Jangan dikeluarkan. Ya Allah, lakiku tak sembahyang. Jangan. Dalam hati aja. Selesai solat ditanya kawan, apa solat kau tadi? Aku solat hajat. Meminta menantu? Enggak. Meminta enggak. Apanya? Lakiku tak sembahyang. Udah berapa lama? Sejak nikah. Lakiku sampai mati tak sembahyang. Sama nasib kita berarti ya, mampus lah dia. Ya Allah, bukakanlah pintu hati jamaah nih ya Allah. Bukakan pintu hati jamaah nih ya Allah. Bukakan pintu jamaah nih ya Allah.